Bab 201, Membajak Kapal Udara Aura. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Apa yang terjadi? Suara Cao Zuo sangat dingin, mengapa kalian tidak melakukan apapun saat semua orang ada di sini? Kembali ke tuanmu. Target menghilang. Seorang Raja Wu menjawab dengan gemetar, kekuatan spiritual kita mencakup semua rute, tetapi dia menghilang begitu saja. Apa? Hilang? Ekspresi Cao Zuo berubah, dan segera bergumam, apakah dia memiliki harta karun yang melindungi persepsi mentalnya? Sangat mungkin kalian akan terbagi menjadi dua kelompok. Kalian berdua akan masuk dan mencari dengan hati-hati, dan jangan lewatkan satu sudut pun. Ya, Raja Wu, yang dipanggil dengan nama Cao Zuo, segera bergegas masuk ke dalam gedung dan mulai mencari. Pada saat yang sama, Bandara Kota Timur, sebuah pesawat udara Aura baru saja mendarat, dan sejumlah besar penumpang berhamburan keluar. Sebagian besar orang ini datang untuk merekrut siswa dari Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Ini adalah Kota Timur, jauh lebih besar dari kota Baikin kita. Ya, melihat gedung-gedung tinggi itu, seperti zaman perdamaian yang legendaris. Keren banget bisa datang ke kota Dongfang, aku pasti bersenang-senang, meskipun aku tidak bisa masuk Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, itu sudah cukup. Petik 2. Semua orang di kota Baikin membicarakannya. Seorang staf bandara di dekatnya mengerutkan bibirnya dan berkata, ini bagus untuk kota timur, tetapi hal-hal aneh sering terjadi baru-baru ini. Hanya dalam 1 atau 2 hari, dan Wang Jing Qianyi meninggal, pavilion Qianyi diratakan, menara Zihua kacau, menara Jingxin dan dirampok, dan banyak orang meninggal selama periode tersebut. Baru saja, bandara mengeluarkan perintah bahwa Su Jin tidak diizinkan pergi. Aku khawatir akan terjadi peristiwa besar lainnya. Kamu harus berhati-hati. Apa? Bahkan di kota Dongfang, siapa yang berani melakukan ini di kota timur? Ini terlalu sombong. Petik 2. Semua orang di sekitar terkejut, saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dan baru saja, sebuah sosok melesat di depan mereka, langsung ke pesawat udara Aura setelah para tamu. Sosok ini secara alami adalah klon yang dikendalikan oleh Sulang. Adapun klon sebelumnya, dia telah mengambil kembali ruang misterius itu. Setelah memasuki pesawat udara roh, Sulang langsung menuju kokpit. Siapa? Pergi segera, ini bukan tempat yang seharusnya. Prajurit yang bertanggung jawab menjaga kokpit segera berteriak keras. Sulang tersenyum dingin, dan aura tingkat Wuwang meledak darinya. Dalam sekejap, penjaga kokpit dan pengemudi tercengang. Master Wu. Penjaga kokpit melunakkan lututnya dan berlutut langsung di tanah. Pengemudi juga gemetar, dan keringat dingin di dahinya terbenam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Sekarang, segera lepas landas. Sulang tersenyum tipis, jika tidak, Anda akan menanggung risiko sendiri. Ya, Tuan Wu, saya akan lepas landas. Pengemudi mengguncang tubuhnya dan segera memanipulasi pesawat Aura untuk lepas landas. Dan perubahan ini segera menarik perhatian staf bandara. Pesawat Aura nomor 39, harap segera berhenti lepas landas. Ulangi, pesawat Reiki nomor 39, harap segera berhenti lepas landas dan mendarat di area saat ini untuk diperiksa. Petik 2. Suara kepenuhan pertengahan semester menyebar ke seluruh bandara. Apa? Bagaimana situasinya? Mengapa pesawat Aura kita di kota Baikin tiba-tiba lepas landas? Hal seperti itu terjadi ketika saya pertama kali tiba di kota Dongfang. Ini persis saat-saat yang menyusahkan. Petik 2. Semua orang di Baikin Cheng yang telah berbicara sebelumnya terkejut. Orang yang lewat di bandara lainnya juga terkejut. Mereka tahu, aku takut sesuatu akan terjadi lagi. Pada saat yang sama, Raja Wu dan Komandan Bela Diri yang dikirim oleh Cao Zuo untuk menangani bandara juga segera mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini, tiba-tiba lepas landas. Kemungkinan besar Sulang mencoba melarikan diri. Seorang Raja Bela Diri berambut panjang berkata dengan terkejut dan gembira, cepat, laporkan berita itu kepada penjaga Cao Zuo terlebih dahulu, dan wakil penjaga, mari kita bersama-sama dan hentikan pesawat Aura ini. Begitu suaranya jatuh, dia segera naik ke udara dengan Wuwang berwajah hitam lainnya dan terbang menuju pesawat Aura tempat klon Sulang berada. Komandan militer lainnya mulai melaporkan berita dan mengatur cara lain.
Jangan khawatir tentang perintah dari bandara, teruslah terbang. Di pesawat udara spiritual, mulut Sulang perlahan-lahan memunculkan senyum main-main. Go! Pesawat udara spiritual itu mengemudikan prajurit itu untuk menelan ludah, dan berkata dengan getir, "Tuanku, jika kita terus terbang, mereka akan mengambil tindakan. Pokoknya, teruslah terbang." Sulang melengkungkan bibirnya dan segera melihat keluar jendela. Pada saat ini, kedua Wu Wang telah menyusul, kecepatan mereka lebih cepat daripada pesawat udara Aura, dan jarak antara kedua belah pihak secara bertahap menyusut. Dua Raja Bela Diri. Sulang menyipitkan matanya dan langsung memanggil panel atribut mereka. Melihat panel informasi dari dua Raja Wu, Sulang menunjukkan sedikit rasa jijik. Kedua Raja Bela Diri ini hanyalah Raja Bela Diri Menengah, dan semua level 4 dimensi melayang di sekitar Raja Bela Diri Menengah. Pada saat ini, kedua Wu Wang Menengah telah mengejar pesawat udara Aura. "Berhenti terbang segera," Raja Wu berambut panjang berteriak tajam, "kalau tidak, kita harus melakukannya." Persepsi spiritual, mata Raja Wu berwajah hitam terbuka lebar, kekuatan mentalnya melonjak keluar, menyelimuti seluruh pesawat udara Aura. Kekuatan mental yang hampir meresap dengan cepat menyebar ke kokpit pesawat udara Aura. Segera setelah itu, Raja Wu berwajah hitam melihat seorang pria muda dengan ekspresi tenang duduk di sofa sambil minum. "Itu benar-benar Sulang. Cepat, ayo kita masuk dan tangkap hidup-hidup." Raja Wu berwajah hitam memiliki kejutan di wajahnya. Begitu dia menangkap Raja Wu ini, mereka akan melakukan pekerjaan yang hebat. "Pergi." Wu Wang berambut panjang lainnya juga dalam ekstasi, dengan gerakan aura di tubuhnya, kecepatannya melonjak lagi. Dalam 2 atau 3 napas, kedua Wu Wang terbang ke bagian belakang pesawat udara Aura. "Bon Jiyue." Raja Wu berambut panjang meraung, dan sebuah cakar jatuh, merobek retakan di permukaan pesawat udara Aura. Segera, keduanya masuk dalam barisan dan bergegas menuju klon Sulang. Setelah 2 napas, mereka muncul di depan Sulang. Kecepatannya tidak buruk. Melihat kedua Raja Bela Diri di depannya, Sulang meletakkan gelasnya dan tersenyum santai. "Hah, tentu saja. Kamu Sulang, apakah kamu mengalahkan basis kultivasimu sendiri dan menangkapnya tanpa usaha, atau membiarkan kami melakukannya?" Dua Wu Wang mengelilingi Sulang, satu di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan, dengan 6 karakter, "Kami akan memakanmu," di wajah mereka. "Cek-cek, biar aku yang menangkapnya." Sulang mengerutkan bibirnya dengan jijik, "Tidak bisakah kau tahu bahwa Ji Hong, tetua kelima dari keluarga Ji, tewas di tanganku?" "Hah, bagaimana dengan kau yang membunuh Ji Hong?" Raja Wu berambut panjang mencibir, "Apakah kau pikir kami berdua hanyalah raja perantara yang sederhana? Berhentilah bicara omong kosong, karena dia menolak untuk menangkapnya, biarkan dia melihat metode kita." Mata komandan militer berwajah hitam itu ganas dan membunuh, dan dia segera berteriak, "Darah membakar hatiku." Pada saat berikutnya, daging dan darahnya tiba-tiba menghilang, dan seluruh orang itu menjadi kerangka kurus. Namun, napasnya naik ke tingkat kecil dalam sekejap. Pada saat yang sama, komandan seni bela diri berambut panjang itu juga menggunakan teknik rahasia ini untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke ranah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Raja Wu berambut panjang memandang Sulang dengan acuh tak acuh. "Sekarang, apakah kau memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dari tangan kami?" Tes Gading, dua seni bela diri tingkat tinggi itu benar-benar kuat. Sulang mengangkat alisnya, "Sayangnya, di hadapanku, itu masih belum cukup. Ketika kau mati, kau berani bicara cepat." Raja Wu berwajah hitam itu sangat marah sehingga ia melemparkan pukulan ke arah Sulang, "Lihatlah aku melumpuhkanmu." "Hehe, hanya denganmu, kau ingin melumpuhkanku." Melihat Raja Wu bergegas mendekat, mulut Sulang berkedut, "Berbaringlah untukku." Saat berikutnya, pisau pembunuh tersembunyi 7 bintang. 2 cahaya pedang muncul di belakang komandan militer berambut panjang dan komandan militer berwajah hitam, dan langsung menembus dantian mereka dan menghancurkan inti spiritual mereka. Engah, kedua Raja Wu yang tidak siap menyemprotkan darah, dan kekuatan spiritual di tubuh mereka mulai meluap dengan liar. Inti spiritual dan dantian hancur pada saat yang sama, yang secara langsung menghapus basis kultivasi mereka. Melihat pedang panjang yang tertusuk dari perut, merasakan rasa sakit yang tak berujung di tubuh, wajah kedua Raja Bela Diri itu menunjukkan kepanikan yang tak berujung. "Cek-cek, aura pemadam Suanyun Jingyue Huo benar-benar berguna."
Khusus untuk orang-orang sepertimu yang tidak suka menjaga kesadaran mental setiap saat. Sudut mulut Sulang berkedut, lalu dia melambaikan tangannya. Dengan gerakan kedua pedang panjang klon, mereka menjauh dari dantian kedua Raja Bela Diri itu. Puff! Kedua Raja Wu membuka mulut mereka lebar-lebar dan jatuh ke tanah dengan putus asa. Pada saat yang sama, mereka juga melihat dengan jelas musuh yang menyerang mereka, dua pemuda yang persis seperti Sulang. Ini, klon. Ini, begitu banyak klon, bagaimana mungkin? Mata kedua raja itu langsung meledak, hampir lebih terkejut daripada orang biasa yang melihat hantu. Maaf, aku punya begitu banyak klon. Sulang tersenyum tipis, dan dengan jentikan jarinya, dua kelompok api berpola naga teratai hijau jatuh pada kedua Wuwang. Boom! Api cian menyelimuti kedua raja bela diri itu dan terbakar. Apa? Sakit. Kedua raja itu menjerit kesakitan. Fisik kuat yang dulu membuat mereka bangga kini menjadi sumber rasa sakit mereka. Setelah beberapa saat, api itu padam, dan kedua raja bela diri itu pun menjadi abu. Ding! Kau mendapatkan pedang Beidou Fei Hong milik Raja Asteris 1, batu spiritual bermutu tinggi Asteris 3256, batu spiritual bermutu menengah Asteris 142521, batu spiritual bermutu rendah Asteris 1.565.652. Ding! Kau mendapatkan pedang harimau emas tak bernoda milik Raja Asteris 1, batu spiritual bermutu tinggi Asteris 2256, batu spiritual bermutu menengah Asteris 262.521, batu spiritual bermutu rendah Asteris 365.847. Jumlahnya lebih dari 1 juta batu spiritual bermutu menengah, cantik sekali. Sulang tersenyum gembira, lagi pula, ada dua senjata raja, ini barang bagus. Dengan sebuah pikiran, dua artefak raja muncul di tangannya. Dua artefak raja, satu pedang dan satu pedang, keduanya adalah artefak raja junior, dan setingkat dengan tombak Panlong Dewa Perang. Tombak Panlong Dewa Perang tidak cocok untukku, sekarang aku bisa mengganti senjatanya. Dengan tanda centang di sudut mulut Sulang, dia menyerahkan tombak Panlong Dewa Perang dan pedang harimau emas Wuxuan kepada dua klon, hanya menyisakan pedang Beidou Fei Hong. Pedang panjang ini seluruhnya berwarna putih, gagangnya diukir dengan biduk besar, dan bilahnya seperti bulu lurus yang indah. Cek-cek, cantik sekali, aku suka. Sulang mengangguk puas, lalu menutup klonnya dan pergi ke kokpit pesawat. Pilot dan penjaga pesawat mendengar jeritan dua jeritan Raja Wu tadi, dan Sulang muncul saat ini, dan mereka hampir pingsan karena ketakutan. Jangan khawatir, aku benar-benar tidak akan membunuhmu. Sulang mengangkat bahu tak berdaya, kau hanya perlu mengeluarkan pesawat itu dari penghalang dan terus terbang. Ya, tuanmu, kita harus mengikutinya. Prajurit yang mengemudikan pesawat dan prajurit yang menjaga tampak ngeri, dan menjawab dengan gemetar. Setelah itu, mereka memaksimalkan kekuatan pesawat dan terbang cepat ke penghalang barat. Waktu terus berjalan maju. Jalan musim hujan. Apa? Seorang Sulang muncul di bandara, membajak pesawat Aura dan ingin melarikan diri. Cao Zuo menatap jade Chuanxin di tangannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Benar saja, yang muncul di sini seharusnya adalah klon Sulang, dia menggunakan strategi untuk menjauhkan harimau dari gunung. Untungnya, aku mengirim dua Raja Wu untuk memantau bandara, kalau tidak dia mungkin akan melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia segera memerintahkan Raja Wu di sebelahnya, teruslah mencari di sini, aku akan pergi ke bandara. Ya, Cao Zuo yang curiga masih belum menyerah mencari klon Sulang yang pertama. Tentu saja, kecurigaannya hanya membuang-buang tenaga. Setelah selesai berbicara, Cao Zuo melesat ke udara tanpa menunggu bawahannya menjawab, berubah menjadi Streamer untuk bergegas ke bandara. Meskipun Sulang dapat membunuh Ji Hong, dia seharusnya tidak menjadi lawan di bawah tangan gabungan wakil pengawal keempat dan wakil pengawal kelima. Sebuah seringai muncul di wajah Cao Zuo, kalau begitu, saat aku sampai di bandara, anak Sulang, kau pasti sudah ditangkap. Berani membunuh putraku satu-satunya, aku harus membiarkanmu bertahan hidup setiap hari, bukan kematian. Dengan kebencian yang tak berujung, semangat Cao Zuo meledak, melaju kencang lagi. Sekitar 3 menit kemudian, dia tiba di bandara. Namun, begitu dia jatuh ke tanah, seorang komandan militer bergegas mendekat dan berlutut di tanah dengan panik. Apa yang membuatmu begitu panik?
Cao Zuo memandang bawahannya dengan merendahkan, di mana wakil pengawal keempat dan wakil pengawal kelima. Di mana anak sulang? Tuan, besar, wakil pengawal keempat dan wakil pengawal kelima mengejar pesawat udara yang dibajak sulang, tetapi mereka segera kehilangan berita. Kami menyerahkan surat itu dan tidak mendapat balasan sama sekali. Komandan militer yang berlutut di tanah berkata dengan ngeri, yang terpenting adalah pesawat udara Aura itu tidak berhenti, tetapi terbang di luar penghalang. Apa? Ekspresi wajah Cao Zuo langsung berubah menjadi tidak percaya. Kamu mengatakan wakil pengawal keempat dan wakil pengawal kelima gagal menghentikan pesawat udara Aura, dan tidak ada berita. Ya, benar. Komandan militer yang berlutut di tanah mengangguk dengan gemetar. Mendengar ini, Cao Zuo tidak bisa menahan matanya melebar dan menarik napas. Dia tahu persis apa artinya kehilangan audio. Ini berarti bahwa dua raja bela diri yang mengejar sulang kemungkinan besar sudah mati. Tidak ada masalah dengan strategiku. Yang ada di Jalan Jiu adalah avatar sulang, dan yang membajak pesawat Aura itu adalah dewanya. Tapi, bagaimana mungkin anak sulang sialan ini bisa sekuat itu? Rasa ngeri di hati Cao Zuo seperti tsunami tingkat ke-10, meskipun wakil 4 pengawal dan wakil 5 pengawal hanya raja bela diri menengah, mereka bisa meledak dari kekuatan raja bela diri senior. Ketika mereka berdua bergabung, mereka berdua dikalahkan oleh anak-anak sulang. Petik 2. Pada saat ini, komandan militer yang berlutut di tanah dengan hati-hati berkata, "Penjaga, kami melihat pesawat Aura terbang menuju penghalang barat, apakah kau ingin mengejarnya?" "Mengejar? Bisakah kau mengejar? Kalian hanya sekelompok sampah, ember beras." Cao Zuo bergegas ke mahkota dan menendang seniman bela diri Wu ke tanah. "Cepat, pergi dan matikan formasi udara terlarang. Aku akan mengejarnya sendiri." Setelah berbicara, Cao Zuo membubung ke langit dan terbang ke arah barat dengan kecepatan tercepat. Pada saat yang sama Cao Zuo dituntun keluar kota dengan hidungnya. Sulang membatalkan kemiringan sempurna, meninggalkan klon untuk menjaga pesawat udara Aura, dan kemudian menarik semua kesadaran. Tes Gading, panen kali ini benar-benar tidak sedikit. Sulang membuka matanya penuh kegembiraan. "Sistem, segera simpan batu roh koin emasku, dan kemudian tingkatkan fungsi pengiriman klonku." Ding, semua koin emas dan batu roh telah disimpan dalam sistem. Ding, konsumsi 1 juta batu roh tingkat menengah, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 9, dan jumlah klon plus 1. Dalam sekejap, sosok ungu kecil mengembun di ruang hitam misterius itu lagi. Itu adalah klon ke-9 Sulang. Keren. Ada klon lain dengan kekuatan tempur yang sama denganku. Sulang menghela napas lega, lagi pula, pengiriman klon mencapai level 9, dan akan segera mencapai level 10. Dengan sistem seks urin, ketika pengiriman klon mencapai level 10, kamu pasti akan mendapatkan fungsi bonus, yang benar-benar mengasyikkan. "Kakak Sulang, kamu cekikikan lagi." Jiruksue menarik lengan baju Sulang dengan aneh. "Apa?" Sulang kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, "Haha, aku senang saat bisa membalikkan Cao Zuo." Mengubah Cao Zuo, Murong Sue bertanya dengan sangat ingin tahu, "Tuan Sulang, Cao Zuo adalah Kaisar Wu, bagaimana kamu mengubahnya?" "Haha, dengarkan aku." Sulang tertawa, lalu menceritakan semua tentang bagaimana dia mempermainkan Cao Zuo. Wow, Cao Zuo benar-benar bodoh. Ya, mereka pasti tidak pernah mengira bahwa mereka berdua adalah klon kakak Sulang. Sekarang Cao Zuo masih mengejar pesawat Aura dengan bodoh, dia benar-benar tertawa, dia masih generasi Wu Huang. Petik 2. Setelah mendengarkan cerita Sulang, Murong Xianxian dan Jiruksue segera mulai berdiskusi dengan antusias. Pada saat yang sama, kedua wanita itu menatap mata Sulang dengan lebih kagum dan kagum melihat Murong Xianxue dan Jiruksue yang sedang berbicara tanpa henti. Senyum tipis muncul di wajah Sulang, terkadang ditemani seseorang cukup nyaman. Segera, dia perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya seolah menembus bangunan bawah tanah dan mendarat di seluruh kota timur. Sekarang seluruh kota timur, hanya serangan mental Kaisar Wu yang dapat menimbulkan ancaman besar bagiku. Meskipun aku memiliki klon penelan yang tersedia, belum diketahui apakah klon penelan dapat menumpuk kekuatan mental. Dan durasi kemampuan ini terlalu pendek, itu hanya dapat digunakan sebagai kartu hold, tidak terlalu bergantung. Tingkat kekuatan mental harus dinaikkan dengan cepat.
Ada warna yang bijaksana di mata Sulang, selama aku meningkatkan level semangatku ke level berkabut, maka aku dapat berjalan menyamping di kota Dongfang dengan cara yang hebat. Memikirkan hal ini, Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan mengeluarkan pil King Order dari ruang penyimpanan. Pil ini dilapisi dengan warna biru, seperti permata laut dalam. Ini adalah pil pengunci hati Senji yang baru saja disempurnakan. Raja Wu ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya. Selain penebusan dosanya sendiri, dia juga dapat menggunakan kekuatan eksternal. Dan pil itu adalah salah satunya. Namun, pil yang dapat meningkatkan kekuatan mental sangat dihargai, setidaknya itu juga merupakan pil tingkat Wang. Pil tingkat raja, hanya pil raja yang dapat disempurnakan. Sedangkan untuk pil tingkat raja yang meningkatkan kekuatan mental, banyak raja pil mungkin tidak dapat menyempurnakannya. Misalnya, pil Senji Suoxin adalah sejenis pil dari kode pil Jing Qianyi, tetapi Jing Qianyi belum menguasai pil jenis ini. Oleh karena itu, pil yang dapat meningkatkan kekuatan mental sama sekali tidak ternilai harganya. Bahkan jika Raja Wu ingin membelinya, itu sangat sulit. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Sulang. Selama dia memiliki cukup bahan, dia dapat terus menyempurnakan pil pengunci hati Senji dengan aliran energi yang stabil. Dan semuanya adalah pil berkualitas sempurna, satu pil lebih berharga daripada 10 pil tingkat rendah. Selama pilnya cukup, aku yakin periode peningkatan kekuatan mental 7 hari akan dipersingkat lagi. Sulang terkekeh, lalu menundukkan pil jantung pengunci Senji di tangannya. Dalam sekejap, dia merasakan hawa dingin di benaknya, dan bahkan inderanya tampak menjadi lebih jelas. Dan perasaan ini masih semakin kuat dan kuat, jelas obatnya sedang meledak. Ini pantas menjadi pil berkualitas sempurna. Sulang tersenyum puas dan segera bertanya, sistem, berapa lama level kekuatan mentalku akan ditingkatkan? Ding, tuan rumah, level kekuatan mentalmu dapat dinaikkan ke ranah Ning Nist hanya dalam 6 hari. Dipersingkat sekitar 6 jam, Sulang tersenyum puas, ya, ini sudah sangat bagus. Segera setelah itu, hatinya bergerak, dan banyak pil pengunci jantung Senji muncul di telapak tangannya. Pil pengunci jantung Senji ini adalah semua ramuan yang saat ini dimiliki Sulang untuk meningkatkan kekuatan spiritual, dan masing-masing bernilai lebih dari 10.000 batu roh kelas menengah. Dan nilai total pil ini telah mencapai 100.000 batu roh kelas menengah yang mencengangkan. Jika dikonversi menjadi koin emas, itu akan menjadi 1 miliar koin emas penuh. Namun, tanpa ragu-ragu, Sulang membuangnya dan memakannya seperti permen. Boom! Rasa dingin yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan langsung menyerbu pikirannya. Kesadaran Sulang tenggelam ke dalam lautan pengetahuan, hanya untuk melihat kegelapan, dan ribuan pita sutra terus menyembur keluar, bergegas ke lingkaran cahaya putih dengan gila-gilaan. Dalam waktu singkat, dia merasakan kekuatan mentalnya melonjak seperti mengendarai roket. Jika kamu bisa mempertahankan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari sehari, kekuatan mentalku bisa ditingkatkan ke level berkabut. Sulang menunjukkan ekspresi yang menyegarkan, sayangnya, aku kehabisan bahan pil dan alkimia, jadi aku harus mengumpulkan bahan. Saat ini, Cao Zuo ditarik pergi olehku, dan Wu Huang milik Kaisar Ji tidak bisa keluar. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengumpulkan bunga. Memikirkan hal ini, Sulang mengeluarkan peta dan mulai mencari toko pil di seluruh kota Oriental. Segera, keempat target muncul di mata Sulang. Tidak ada Dange di Oriental dan Cheng, Jijia dan Lou, dan Xinglong dan Fang. Ini adalah toko pil terbesar di kota Dongfang, masing-masing lebih besar dari gedung pil Jingxin. Di antara mereka, kota pil Oriental berafiliasi dengan cabang persatuan, Jijia dan Lou dan Wuyu Dange adalah milik Ji, dan Xinglong dan Fang adalah milik pribadi Cao Zuo. Dongfang dan Lou memiliki sifat kesejahteraan publik, lupakan saja. Sulang mengangkat alisnya dan mengalihkan pandangannya ke target lainnya, kalau begitu, kalian bertiga. Seketika, pikirannya bergerak dan mengirim klon itu keluar. Pada saat yang sama, kota Dongfang berada di luar penghalang barat. Cao Zuo menggunakan seluruh kekuatannya untuk memburu pesawat Aura, dan saat ini dia telah mengejarnya ke tempat yang jaraknya kurang dari 5 km dari pesawat Aura Bab 206, Liu Yinghuaming dari Cao Zuo. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Membajak pesawat Aura dan ingin melarikan diri. Itu hanya angan-angan. Cao Zuo mendengus dingin,
dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dibandingkan dengan kecepatan subsonik pesawat Aura, kecepatannya mencapai 2 atau 3 kali kecepatan suara. Akhir dari pesawat Aura yang disalib sudah ditakdirkan sejak awal. Anak sulang, saat aku menangkapmu, aku akan memanggilmu Ling Chi lagi. Sambil mencibir, Cao Zuo terus mengejar ke depan, dan persepsi mentalnya menyebar dengan cepat. Tidak lama kemudian, persepsi mentalnya menutupi seluruh pesawat Aura. Namun, setelah mencari, penghinaan di wajah Cao Zuo benar-benar menghilang, menjadi suram. Hilang, bagaimana mungkin? Mungkinkah kamu melarikan diri dari pesawat Aura di tengah jalan? Itu tidak benar. Saat aku berada di kota, aku sudah melihat pesawat udara itu dari kejauhan. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun yang keluar dari pesawat udara itu sama sekali. Dengan kecurigaan yang kuat, Cao Zuo mengejar pesawat Aura itu dan masuk melalui celah yang disobek oleh Wu Wang yang berambut panjang. Setelah pencarian lagi, wajah Cao Zuo menjadi hitam seperti dasar panci. Benar-benar tidak ada orang ketiga di dalam pesawat Aura itu kecuali prajurit yang mengemudikan dan prajurit yang menjaga. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah dia tidak naik pesawat itu sama sekali? Tidak, itu tidak benar. Dia tidak ada di pesawat itu, bagaimana dia bisa membunuh kedua bawahanku? Aneh sekali. Ia menghilang begitu saja di jalan monsun, dan menghilang tanpa suara di sini. Mungkinkah ia menguasai teknik atribut ruang angkasa yang legendaris dan dapat merobek ruang angkasa untuk teleportasi? Memikirkan hal ini, ekspresi Cao Zuo tiba-tiba berubah, seharusnya begitu. Ia benar-benar memiliki teknik atribut ruang angkasa, yang merupakan teknik tingkat dewa yang legendaris. Tidak heran ia berani membunuh orang di kota Dongfang tanpa belas kasihan, bahkan aku pun tidak melihatnya. Dengan teknik atribut ruang angkasa, jika ia ingin melarikan diri, akan sulit untuk mengejarnya. Pada saat ini, ia sama sekali tidak tahu kemana ia pergi, kecuali mencari dengan metode indeks napas, ia tidak dapat ditemukan dengan metode biasa. Sialan, pencuri dewa, mengapa kau membiarkanku bertemu dengan sumpit sulang ini? Bagaimana aku bisa membalas dendam anakku? Cao Zuo sangat marah sehingga 7 lubangnya mengeluarkan asap, matanya merah darah, urat nadinya terlihat, dan dia terus gemetar. Sebagai penjaga kota timur, sebagai kaisar bela diri, dia bahkan tidak bisa membalas dendam atas kebencian putranya, tetapi dia malah diseret kemana-mana. Ini sungguh memalukan. Jika masalah ini diketahui, maka ketenarannya akan hancur. Sisa hidupnya akan dihabiskan dalam ejekan dan penghinaan orang lain. Setiap prajurit tingkat rendah dapat berbicara tentang kaisar bela dirinya yang tidak berguna sebelum dan sesudah makan malam. Apa, anak sulang? Kamu sampah, aku akan membunuhmu. Cao Zuo mengeluarkan teriakan keras kehancuran, dan segera menghancurkan pesawat udara Aura untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi pada saat ini, di cincin spasial Cao Zuo, Chuanxin Jadebren tiba-tiba terkejut. Sekelompok sampah, berani mengirimiku surat. Cao Zuo Qiang menahan kesedihan dan kemarahannya, mengeluarkan surat dari cincin spasial dan meliriknya. Dan tatapan ini segera memperkuat kesedihan dan amarahnya. Segera setelah itu, wajahnya tiba-tiba meledak menjadi ekstasi. Anak sulang, tanpa diduga, kamu bahkan tidak melarikan diri dari kota, dan kamu masih berani melakukan Singlong dan Fangku. Hahaha, hebat, benar-benar cemerlang. Jika kamu melarikan diri keluar kota, aku benar-benar tidak dapat membantumu. Tetapi jika kamu berani tinggal di kota, kamu semua melakukannya. Selama kamu berada di kota, kamu adalah kura-kura dalam guci, dan aku dapat menangkapmu. Bahkan jika kamu memiliki teknik atribut spasial, itu tidak akan membantu. Dalam formasi penghalang, ada ruang untuk memenjarakan formasi. Pada saat ini, Cao Zuo tidak peduli dengan hilangnya Singlong dan Fang. Karena di matanya, selama dia dapat menangkap balas dendam sulang, tidak masalah berapa banyak yang dia bayar. Jeroan anjing, kamu masih harus jatuh ke tanganku. Senyum mengerikan dan niat membunuh muncul di wajah Cao Zuo, hidup kecilmu, serta teknik tingkat dewa, semuanya akan menjadi milikku. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan surat kartu giok dan memberikan instruksi sebentar, lalu terbang keluar dari pesawat Aura dan bergegas menuju kota. Pada saat yang sama, di kota timur, perampokan yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang berlangsung.
Tidak ada Dange. Ini adalah pavilion dan yang diakuisisi oleh keluarga Ji, dan semua anggota manajemennya adalah senior Ji. Pavilion dan ini jauh lebih besar daripada menara Jingxindan. Dan di sini, lebih ramai daripada gedung pil meditasi. Namun, itu semua terjadi beberapa menit yang lalu. Pada saat ini, seluruh pavilion altar benar-benar sunyi, dan jarum jatuh dapat terdengar. Karena hampir semua orang melarikan diri, hanya menyisakan beberapa anggota keluarga Ji. Biasanya, anggota keluarga Ji ini dapat digambarkan sebagai orang yang sombong dan mendominasi, melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi saat ini, mereka semua tampak putus asa, gemetar seluruh tubuh, hampir kencing keluar. Apakah kamu membawaku ke perpustakaan rahasia, atau apakah aku membunuhmu dan menemukannya sendiri? Seorang pria yang terbungkus jubah hitam berkata perlahan. Orang ini adalah klon yang dikendalikan oleh Sulang dengan kemiringan yang sempurna. Tuan, besar, seorang anggota keluarga Ji yang lebih tua dengan gemetar berkata, tolong jangan bunuh kami. Kami akan membawamu ke sana. Dalam menghadapi kengerian besar antara hidup dan mati, tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, anggota keluarga Ji ini setuju tanpa ragu-ragu. Hitung kenalanmu. Sulang bersenandung ringan, pimpin jalan, jangan main-main, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Besar, Tuan, kami tidak berani. Orang tua dari keluarga Ji menggelengkan kepalanya karena takut, dan kemudian dengan gemetar menunjuk ke arah tertentu dari pavilion dan, Tuanku, perpustakaan rahasia ada di sana, silakan ikuti kami. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan beberapa anggota keluarga Ji, Sulang berhasil memasuki perpustakaan rahasia Wuyudange. Sejumlah besar botol pil disimpan dalam kotak giok putih satu persatu. Ada ribuan kotak yang berisi stok ramuan saja. Dan ada lebih banyak lagi barang di perpustakaan rahasia material, dari material level F hingga level A. Selain itu, ada juga brankas rahasia yang didedikasikan untuk menyimpan dana, yang ditumpuk rapi dengan batu spiritual dan koin emas setinggi gunung. Cek-cek, keluarga Ji sangat gemuk. Sulang menjerit, dan memasukkan semua barang ini ke dalam ruang penyimpanan. Go! Seorang anggota keluarga Ji menelan ludah dan berkata dengan gugup, Tuan, besar, bolehkah kita pergi? Anda boleh pergi. Sudut mulut Sulang berkedut, namun, Anda harus meninggalkan sesuatu sebelum Anda bisa pergi. Anggota keluarga Ji ini dapat mengendalikan pavilion Wuyudan, dan tentu saja mereka semua adalah orang kepercayaan Jige. Sulang tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Orang tua itu jatuh ke tanah karena ketakutan. Tuanku, Anda bilang Anda tidak akan membunuh kami. Aku tidak bilang akan membunuhmu. Sulang mencibir, kalian hanya perlu meninggalkan fondasi yang kokoh. Setelah mengatakan itu, Sulang tidak menunggu beberapa anggota keluarga Ji memohon belas kasihan, memukul beberapa aura di antara jari-jarinya, dan langsung menghancurkan dantian mereka. Apa, tidak, basis kultivasiku. Petik 2 petik 2. Beberapa anggota keluarga Ji menangis dan meratap terus-menerus, berguling-guling kesakitan di tanah seperti udang. Aku tidak membunuhmu, itu sudah berbelas kasih. Sulang bersenandung dingin, dan segera menggerakkan pergelangan tangannya, meninggalkan 4 karakter di dinding. Tidak ada kebencian di dunia. Jika kamu tidak membunuh musuhmu, kamu tidak akan pernah menyerah. Pada saat yang sama, Xinglong dan Fang dan Jijia dan Lou juga menggelar adegan seperti itu. Namun, dibandingkan dengan Wuyudange, perlawanan kedua keluarga ini lebih kuat. Terutama di menara Jijiadan, ada seorang tetua tingkat Wuwang yang menjaganya. Tentu saja, Sulang langsung membunuh 2 Raja Wu di aura arsip. Wuwang dari keluarga Ji secara alami tidak kebal terhadapnya. Oleh karena itu, hanya dalam beberapa menit, semua dana, pil, dan bahan Jijia dan Lou dan Xinglong dan Fang jatuh ke tangan Sulang. Dalam waktu sesingkat itu, baik Raja Aliansi Seni Bela Diri yang sedang mencari jejak Sulang maupun Raja keluarga Ji tidak dapat memberikan dukungan segera. Ketika mereka bergegas ke 3 Dange dan Fang dengan tergesa-gesa, Sulang telah mengambil kembali klonnya. Dan pada saat ini, Gunung Juewu. Jige duduk di seberang seorang pria parubaya. Pria parubaya ini kurus, dengan alis pedang dan mata berbintang, dan ekspresinya tegas. Dan orang ini persis Ren Tianfeng yang datang ke kota Dongfang untuk mengadakan pendaftaran Akademi Budo Suanyuan. Tuan Ren,
Ini teh enak Golden Guanyin yang kubawa pulang dari kota Silan, cobalah. Kata Jige sambil tersenyum, tetapi dari dasar matanya, dia masih bisa melihat sedikit kesedihan. Bagaimanapun, putranya hanya meninggal 1 hari. Namun, pihak lain adalah anggota Akademi Seni Bela Diri Xuan Yuan, dan dia juga seorang ahli Wu Huang, jadi dia harus menerimanya secara pribadi. Terima kasih Patriark Ji. Ren Tianfeng berbicara dengan suara nyaring, ringkas, dan kuat. Aku juga tahu sedikit tentang Linglang. Namun, ini benar-benar pilihan terakhir untuk datang menemui Patriark Ji hari ini. Mohon maafkan aku. Tuan Ren sangat sopan. Jige tersenyum, jika kamu punya kebutuhan, katakan saja. Keluarga Ji kita harus sepenuhnya puas apapun yang terjadi. Kalau begitu aku akan jujur. Ren Tianfeng tersenyum dan mengangguk. Patriark Ji juga tahu bahwa aku di sini untuk merekrut siswa untuk Akademi Seni Bela Diri Xuan Yuan. Pendaftaran Akademi Seni Bela Diri membutuhkan formasi naga melompat yang besar untuk memilih seniman bela diri yang berbakat. Baru-baru ini, tanggal pendaftaran semakin dekat, dan aku berencana untuk mulai mengatur arah Yuelong. Jadi aku memeriksa urat nadi di kota Dongfang dan menemukan bahwa Gunung Juewu adalah yang paling cocok. Oleh karena itu, aku ingin meminjam tanah berharga keluarga Ji untuk digunakan dan mengembalikannya setelah pendaftaran. Tuan Ren, Anda harus meminjam Juewu Shan, tentu saja tidak apa-apa. Gunung Juewu kami dapat menjadi tempat pendaftaran Akademi Seni Bela Diri Xuan Yuan, itu adalah kehormatan bagi kami. Jige menatap Ren Tianfeng sambil tersenyum, Tuanku, aku akan membiarkan semua orang di Gunung Juewu pergi dan membersihkannya lagi. Gunung Juewu adalah satu-satunya gunung alami yang besar di kota Dongfang. Keluarga Jilah yang bersikeras mempertahankannya di awal dan tetap tinggal, jika tidak, gunung itu akan digali untuk membangun sebuah bangunan. Dan sekarang, gunung alami ini sangat langka dan berharga di kota timur yang seperti hutan baja. Namun, tidak peduli seberapa berharganya itu hanyalah sebuah gunung, tidak lebih dari sekadar pemandangan alam. Sekarang karena dapat digunakan sebagai tempat pendaftaran Akademi Seni Bela Diri Xuan Yuan, Jige sangat bersemangat. Hahaha, kalau begitu berterima kasihlah kepada Patriark Ji terlalu banyak. Ren Tianfeng tertawa, dan segera berdiri, kalau begitu aku akan menunggu Patriark Ji untuk menangani masalah tentang Wushan ini, dan kemudian aku akan mencari Patriark Ji untuk minum teh. Baiklah, lain kali aku akan menyiapkan lebih banyak teh berharga. Jige tahu bahwa Ren Tianfeng adalah pria yang bersemangat, jadi dia tidak berencana untuk tinggal. Dengan mengatakan itu, Jige ingin mengirim Ren Tianfeng pergi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, kartu giok transmisinya berkedip. Oke, wajah Jige berubah, menampakkan sedikit kegembiraan. Sepertinya penjaga Cao Zuo berhasil menangkap pencuri sulang. Ren Tianfeng tak kuasa menahan tawa saat melihat wajah Jige yang tiba-tiba gembira. Ia tentu tahu apa yang dilakukan Sulang di kota Dongfang. Namun, tidak mudah bagi Ren Tianfeng untuk campur tangan dalam masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah masalah internal di kota timur, dan Cao Zuo akan mengurusnya. Dan ia adalah orang luar, dan jika ia melakukannya dengan gegabah, ia akan dicurigai dan dibanjiri. Sudah kubilang sebelumnya, kecuali anak-anak Sulang, tidak ada yang bisa menggangguku. Sekarang ada berita bahwa Sulang ditangkap oleh penjaga Cao Zuo. Haha, ia melarikan diri dengan pesawat udara Aura, bagaimana kecepatannya bisa lolos dari kejaran penjaga Cao Zuo. Jige berkata sambil tersenyum, coba kulihat apakah ia telah dibawa kembali ke kota Dongfang oleh Cao Zuo Zhen sekarang. Jika ia kembali, aku harus menyiksanya dengan kejam, sehingga aku bisa meredakan kebenciannya. Setelah berkata demikian, Jige mengeluarkan kartu giok Chuanxin. Namun, ketika dia melihat pesan di piring giok Chuanxin dengan jelas, kegembiraan di wajahnya langsung mengeras. Ada apa, Patriark Ji? Ren Tian menyegel jalan rahasia dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu bersih kartu giok itu, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat beberapa kata di kartu giok Chuanxin. Tuan Patriark, Sulang muncul kembali di kota timur. Dia membalas dendam terhadap Tuan Cao Zuo dan keluarga Ji kita. Xinglong dan Fang, Jijia dan Lou, dan Wu Yudange dijarah pada saat yang sama. Tetua ke-6 Jilong meninggal, dan anggota penting lainnya juga menderita banyak korban. Selain itu, Sulang sangat merajalela, dan ketika dia melarikan diri, dia meninggalkan 4 karakter dunia tanpa permusuhan.
Tidak ada kebencian di dunia ini. Ini dimaksudkan untuk memusnahkan semua musuh. Setelah membaca informasi itu, Ren Tianfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kengerian. Su Lang ini benar-benar tidak terkendali dan sombong. Ketika Ren Tianfeng terkejut, kegembiraan yang mengeras di wajah Jige dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Anak Sulang, bagaimana mungkin dia lagi? Bukankah pengawal Cao Zuozhen mengejarnya? Bagaimana dia bisa muncul di kota? Dan dia juga merampok Tiga dan Lou pada saat yang sama. Mungkinkah dia tidak hanya memiliki 2 klon, tetapi 4 klon? Kemarahan, keterkejutan, kebencian, ketidakpercayaan, berbagai emosi muncul di wajah Jige. Ini membuat salah satu wajahnya sangat terdistorsi dan mengerikan. Awalnya berpikir bahwa jika Cao Zuo bergerak, maka Su Lang pasti akan turun. Jelaskan bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa dia sedang menunggu berita buruk seperti itu. Mengapa Su Lang begitu aneh? Bagaimana aku bisa membunuhnya? Jige meraung liar di dalam hatinya, dan sedikit ketidakberdayaan terungkap di bawah wajah yang bengkok dan mengerikan itu. Itu hanya periode singkat 1 atau 2 hari. Tidak ada yang dilakukan Su Lang yang menjadi sensasi di kota. Membunuh sumur 1000 juga menghancurkan 1000 Yich, membunuh Jihong dan membunuh Ji Wubo, dan sekarang membunuh tetua ke-6 Jilong. Namun, keluarga Jinya hanya membunuh 1 klon lawan dari awal hingga akhir. Keluarga pertama kota timur yang bermartabat tidak berdaya menghadapi 1 orang pun. Perasaan kehilangan kendali sepenuhnya ini membuat Jige malu sekaligus cemas, merasa tidak berdaya dan hampir muntah darah. Patriark Ji, sadarlah, kau akan menjadi gila. Ren Tianfeng di samping melihat Jige dalam keadaan kesurupan, wajahnya berubah dan dia segera mengingatkannya. Jige gemetar seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba pulih, dengan ketakutan yang mendalam di wajahnya. Segera setelah itu, dia menghembuskan napas dengan keras. Kemudian dia tersipu dan membungkuk kepada Ren Tianfeng. Terima kasih, Tuan Ren karena telah mengingatkanku. Jika tidak, jika aku benar-benar marah pada anak Su Lang itu, lelucon ini akan menjadi masalah besar. Semua ini masalah usaha. Ren Tianfeng mengangguk pelan, lalu ada rasa dingin di matanya. Su Lang ini sudah menyebabkan begitu banyak hal di kota Dongfang, sungguh tidak bermoral. Belum lagi apa yang dia lakukan telah memengaruhi pendaftaran Akademi Seni Bela Diri Suanyuanku, bahkan jika tidak, aku tidak tahan lagi. Patriark Ji, kau bisa bertanya pada Cao Zuozhen Shou. Jika perlu, aku bisa membantumu memburu orang ini bersama-sama. Yang disebut kanibalisme dan keserakahannya, Ren Tianfeng baru saja meminta Gunung Juewu milik Ji, tentu saja dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkannya. Terlebih lagi, pada kesempatan pendaftaran Akademi Seni Bela Diri Suanyuan, Su Lang dengan tidak bermoral membuat keributan di kota Dongfang, sama sekali tidak memedulikan Akademi Seni Bela Diri Suanyuan. Ini benar-benar memukul wajah Ren Tianfeng-nya. Karena itu, Ren Tianfeng tidak punya perasaan baik terhadap Su Lang. Tuan Ren, jika kau bisa bergerak, itu akan hebat. Aku akan segera mengirim pesan kepada Master Cao Zuo, aku yakin Master Cao Zuo tidak akan pernah menolak. Tunggu, aku akan meminta ayahku untuk melakukannya lagi. Dengan 3 martial sovereignmu yang melakukannya, kau pasti bisa menghukum anjing Su Lang itu. Ketakutan di wajah Jige berubah menjadi keterkejutan, jadi dia segera mengeluarkan surat giok dan mulai menghubungi Cao Zuo dan Ji Yuan. 1 menit kemudian, kartu giok Chuanxin berkedip satu demi satu, dan jelas bahwa pesan itu diterima. Hebat, Master Cao Zuo sangat menyambut Master Ren. Jige memegang medali giok Chuanxin dan berkata dengan gembira, meskipun ayahku belum mengkonsolidasikan ranah kultivasinya, dia juga berencana untuk membasmi Su Lang terlebih dahulu. Dia juga ingin melakukannya. Baiklah. Penutup Rentian memperlihatkan seringai, dengan kita bertiga bekerja sama untuk mengepung dan menekan, Su Lang pasti akan mati. Pada saat yang sama, bangunan bawah tanah daerah kumuh. Testus, aku tidak menyangka bisa memanen begitu banyak pil dan batu roh selain bahan-bahan alkimia yang dibutuhkan. Melihat berbagai pil dan bahan di ruang penyimpanan, Su Lang tersenyum puas. Sebagai 3 menara dan terbesar di kota Oriental, baik itu cadangan pil, cadangan bahan, atau cadangan modal. Xinglong dan Fang, Wuyu dan Pavilion, dan Jijia dan Tower semuanya 3 atau 4 kali lipat menara Jingxin. Dan, cadangan modal Jingxin dan Lou sekitar 300.000 batu roh kelas menengah.
Dan Xinglong dan Fang, Wu Yudange, Jijia dan Lou, masing-masing memiliki lebih dari 1 juta batu roh kelas menengah. Selain itu, ada ramuan obat dan bahan yang nilainya beberapa kali lipat dari dana cadangan. Jika semua bahan pil ini dijual, panen Sulang akan mencapai lebih dari 10 juta batu roh kelas menengah. Gelombang minat ini benar-benar keren. Sulang dengan senang hati mengaitkan sudut mulutnya, dan segera menyetor semua koin emas dan batu roh ke dalam sistem. Ding! Koin emas dan batu roh semuanya telah disimpan ke dalam sistem. Dengan pemberitahuan sistem, di ruang hitam misterius, saldo batu roh kelas menengah melonjak menjadi 3.989.965. Hei, hampir 4 juta batu roh kelas menengah, yang sangat keren. Mata Sulang menunjukkan kegembiraan, tetapi dia tidak segera meningkatkan fungsi sistem. Saat ini, dana yang dibutuhkan untuk pelatihan 1 klik dan peningkatan seni bela diri 1 klik tidak mencukupi. Tetapi perburuan harta karun 1 kunci dan alkimia 1 kunci tidak banyak meningkatkan kekuatan tempur, dan tidak masalah jika Anda meningkatkannya nanti. Sebaliknya, pengiriman klon akan mencapai level 10, dan setelah Anda meningkatkannya, Anda pasti bisa mendapatkan manfaat paling banyak. Jadi Sulang bermaksud menyelamatkan gelombang. Prioritas utama adalah meningkatkan level kekuatan mental terlebih dahulu. Sulang tersenyum, dan mengalihkan pandangannya ke bahan-bahan alkimia di ruang penyimpanan. Setelah merampok 3 toko pil terbesar di kota Dongfang, bahan-bahan alkimia tingkat Wang secara alami sangat diperlukan. Setelah memeriksa, Sulang menemukan bahwa bahan-bahan yang dimilikinya tidak hanya dapat memurnikan pil pengunci jantung Senji, tetapi juga pil tingkat tinggi tingkat raja yang lebih baik, pil Tianxin Jingwu. Haha, hebat sekali. Sudut mulut Sulang terangkat. Sistem, segera perbaiki pil Senji Suoxin dan pil Tianxin Jingwu untukku. Berikan perintah. Bahan-bahan di ruang penyimpanan menghilang satu persatu. Di ruang hitam misterius, tungku pil di tangan penjahat alkimia mulai bekerja dengan liar. Ding, berhasil memurnikan, Anda akan mendapatkan pil pengunci jantung Senji Asteris 5. Ding, berhasil memurnikan, Anda akan mendapatkan pil pengunci jantung Senji Asteris 5. Ding, berhasil memurnikan, Anda akan mendapatkan pil Tianxin Jingwu Asteris 5. Ding, berhasil memurnikan. Mendengarkan perintah sistem yang terus-menerus berdering, Sulang sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, perintah sistem yang terus-menerus akhirnya menghilang. Di ruang penyimpanan, puluhan pil Senji Suoxin dan pil Tianxin Jingwu tergeletak dengan tenang di sana. Tes Gading, begitu banyak pil sudah cukup untuk meningkatkan level semangatku. Sulang mengeluarkan kegembiraan, dan segera mengeluarkan semua pil. Dalam sekejap, seluruh bangunan bawah tanah dipenuhi dengan dan siang. Wow, baunya sangat harum. Pil jenis apa ini? Hanya menciumnya saja membuatku merasa segar. Petik 2 petik 2. Murong Xianxian dan Jiruksue mengikuti dan siang untuk melihat mereka, dan kemudian segera menunjukkan keterkejutan. Pil obat ini, semuanya adalah pil obat tingkat Wang, lebih dari 30 pil. Lagi pula, semuanya adalah pil tingkat Wang yang meningkatkan kekuatan mental. Murong Xianxian menatap matanya yang indah, dan keterkejutan di wajah kecilnya sulit disembunyikan. Jangan terlalu terkejut, itu hanya beberapa pil. Sulang tersenyum tipis, lalu satu demi satu, memasukkan semua pil ke dalam mulutnya, dan memakannya dengan suara berkicau. Melihat pemandangan ini, Murong Xianxian dan Jiruksue menjadi lesu. Terlalu boros untuk mengonsumsi begitu banyak pil peringkat Wang berkualitas sempurna. Setelah memakan pil itu, Sulang merasa, pikirannya menjadi lebih jernih, dan jumlah serta intensitas kekuatan mentalnya mulai meningkat dengan cepat. Tutup mata Anda dan tenggelamkan pikiran Anda ke dalam lautan pengetahuan. Sulang menemukan bahwa ribuan pita sutra di dekat lingkaran cahaya putih hampir 2 kali lipat 10 kali lipat. Ribuan pita sutra ini terus mengalir ke dalam lingkaran cahaya putih, membuatnya semakin cerah. Setelah sekitar 10 menit, jejak emas mengembun di tengah lingkaran cahaya putih, yang tampak sangat aneh. Dan pada saat ini, ding, level roh dapat dipatahkan, dapatkah itu segera dipatahkan? Hancurkan segera. Begitu perintah sistem berbunyi, Sulang memilih untuk menerobos tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya, aku melihat lingkaran cahaya emas di tengah lingkaran cahaya putih itu semakin membesar, dan segera mengembun bersama untuk membentuk kabut kasa emas yang terus bersirkulasi. Tingkat spiritual alam Ningwu sudah lengkap.
Sulang membuka matanya dengan ganas, dan dua cahaya yang menakutkan melesat keluar, membuat Jiruksue dan Murong Xianxian ketakutan. Kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Aku melihat beberapa benda kecil di ruangan itu melayang keluar dari udara tipis. Harta karun spiritual, Murong Xianxian berkata dengan heran, kekuatan mental guru Sulang telah mencapai tingkat yang dapat mengganggu kenyataan, sungguh menakjubkan. Kekuatan mental untuk mengganggu kenyataan. Jiruksue juga terkejut, ini adalah alam kabut spiritual yang dapat dicapai Kaisar Wu. Saudara Sulang sangat kuat.